Halo semua, perkenalkan nama saya Margareta Martogi, NIM 201910601046 dari kelas B Praktikum Perpetaan dan Aplikasi JIS. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai digitasi peta. Digitasi peta sendiri didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format data digital, gitu ya. Di dalam JIS, digitasi itu bisa dibilang proses di mana objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sungai, sawah, dan masih banyak lagi yang sebelumnya hanya berada dalam format raster, maka akan berubah menjadi objek-objek vektor seperti poligon, garis, ataupun titik, begitu. Proses digitasi sendiri secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu digitasi menggunakan digitizer sama digitasi menggunakan digitasi on-screen. Digitasi menggunakan digitizer ini bisa dibilang proses di mana digitasi ini memerlukan sebuah meja digitasi atau digitizer. Kalau digitasi on-screen itu dia menggunakan monitor. Biasanya dilakukan karena lebih mudah, terus dia itu tidak memerlukan banyak tambahan peralatan-peralatan lain, ataupun dia juga bisa lebih mudah dikoreksi apabila terjadi kesalahan, begitu. Sumber data digitasi ada dua sumbernya. Pertama itu sumber image remote sensing, itu data yang diperoleh dari sebuah citra satelit maupun foto udara untuk dapat melakukan digitasi dari data seperti ini. Dibutuhkan kemampuan seseorang pembuat peta untuk dapat menginterpretasi objek-objek pada citra satelit. Yang kedua itu image scanning data, yaitu data scan atau data cetak yang berbentuk file raster dari atlas ataupun sebuah peta analog lain. Jadi sebelum digunakan itu data ini harus dipastikan melewati tahap georeferensi seperti yang dijelaskan di sebelumnya terlebih dahulu agar foto hasil scan itu memiliki koordinat sesuai dengan aslinya begitu. Kalau hasil dari data digitasi itu dia berupa format shapefile atau SHP. SHP ini format data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, ataupun atribut dari fitur geografis. Format data shape ini disimpan dalam satu set file yang terkait dan berisi dalam satu kelas fitur. Format data ini biasanya berisikan tentang data referensi geografis yang didefinisikan seperti jalan, seperti sungai, atau landmark lain-lainnya. Bentuk data digitasi sendiri itu dia bisa berupa data yang berbentuk titik, polyline, ataupun poligon. Kalau dia itu titik, biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang memiliki suatu pusat. Contohnya itu kota, fasilitas umum, rumah, dan lokasi-lokasi lainnya. Kalau garis ataupun polyline, itu biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan bentuk yang memanjang. Contohnya itu jaringan sungai ataupun jalan. Sementara kalau poligon itu dia digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang memiliki luasan ataupun wilayah. Contohnya itu wilayah kota, tutupan lahan, batas areal, ataupun blok ataupun petak-petak ataupun sawah dan masih banyak lainnya. Nah, itu tadi sekilas mengenai digitasi. Sekarang kita masuk ke ArchMap-nya. Nah, tadi kalau dijelaskan definisi digitasi secara umum, sekarang kita masuk ke ArMap-nya. Kita buka ArMap-nya. Setelah dibuka ArMap-nya, kita pilih
kita connect datanya di katalog seperti yang dijelaskan di yang kemarin. Habis itu setelah terkoneksi datanya, kita pilih ke klik di batas desa ini. Nah, di batas desa ini pertama kita klik kanan, lalu di properties, lalu diklik ini kan sudah saya centang, awalnya belum. Itu diklik ini centangnya, lalu dipilih labelnya itu NAMBJ, baru diklik OK. Nanti akan muncul nama-nama desanya. Setelah itu, kita pilih desa yang mau kita digitasi. Cukup satu desa aja ya. Caranya itu di katalog, nanti di bagian datanya itu kita klik kanan, lalu pilih new, pilih shape file. Nah, tulis desa apa Lubuk Lingku. Saya mau pilih Lubuk Lingku, lalu kita pilih poligon karena ini termasuk ke area ya. Kita pilih poligon, kita masukin UTM-nya. Diklik OK, nanti akan muncul data shape file-nya itu seperti ini. Data shape file. Nah, setelah muncul data shape file-nya, kita batasi desanya itu caranya di sini itu kita klik ke edit feature, nanti di start editing. Bentar, kita stop editing aja dulu ya. Save edit. Tunggu. Itu nanti diklik start editing. Nanti kalau udah kalian start editing, itu di continue, nanti muncul kayak apa ya, label apa gitulah pokoknya. Nih di sini ya, kita klik kanan, kita klik belum bisa stop editing ternyata. Oke, nih kita supaya munculin tandanya ini yang merah-merah ini, kita klik start editing. Nah, di sini muncul seperti ini, nanti kita klik continue aja. Nah, nanti pilih aja desa yang mau kita pilih, kayak desa Lubuk Lingku ini diklik sekali. Habis itu di Ctrl C, di Ctrl V, atau kita copy, kita paste lagi, lalu diklik OK. Gitu. Bisa kayak desa Perlang nih, kita Ctrl C, Ctrl V, habis itu nah muncul data kayak gini. Gitu ya teman-teman ya. Ini nggak saya save. Nah, sekarang kalau udah kita munculin batas desanya, kita mau tahu dong, ini tuh gimana sih bentuk citranya itu. Nah, kita masukin ke add base map-nya. Caranya itu di add data, nanti di sini add base map kan, ada base map. Kita klik sekali. Nih, di imagery. Di imagery kita klik add. Tunggu beberapa saat, nanti muncul. Nah, seperti ini dia bentuknya gitu ya teman-teman ya. Nah, selain caranya yang seperti itu tadi, caranya yang lain adalah kita mulai di sini ini ada add base map juga, itu bisa. Nah, kalau udah selesai tadi di add base map, itu kan masih kayak gini. Nah, di bagian batas desa terbaru ini kita matikan centangnya. Nah, jadi seperti ini. Kalau udah seperti ini, berarti kalian tinggal mendigitasi yang ada di area di dalam lingkaran merah ini, di dalam batasan merah ini. Yang mau kita digitasi itu sendiri ada banyak ya, tapi saya pilih 3 aja, yaitu jalan, rumah, dan area perkebunan, ataupun bisa area kolong. Kalau di bahasa Indonesia itu mungkin sejenis danau gitu ya. Nah, sekarang kita mulai untuk mendigitasinya itu. Pertama kita digitasi jalan. Kita zoom dulu areanya sedekat-dekat mungkin. Tunggu ya. Ini kalau kita mau mendigitasi itu memang harus terkoneksi dengan internet ya teman-teman ya. Harus dipastikan untuk terkoneksi dengan internet. Nah, ini jalan-jalannya itu. Jalan-jalannya banyak kan?
Nah, inilah yang mau kita digitasi. Tapi nanti saya nggak mendigitasi semua jalannya karena terlalu banyak dan terlalu lama nanti. Caranya itu pertama kita buat shape filenya dulu. Kita klik kanan, klik new, shape file, kita pilih jalan. Untuk jalan sendiri, type-nya itu menggunakan polyline. Jangan lupa untuk masukkan UTM-nya, karena ini penting banget. Setelah itu klik OK. Nah, muncul di layers nanti jalan. Kita pilih white-nya itu 2. Warnanya itu kita pilih warna enaknya warna apa? Warna ini aja kali ya. Burly green. Oke. Nah, udah selesai. Kita masuk ke create future. Oh, bentar. Saya lupa. Kita klik dulu di start editing. Ketika di start editing, kita klik aja continue. Nah, baru masuk katalog lagi sih, create future. Di jalan, nah, di line ini kita klik sekali. Nah, mulailah untuk mendigitasi jalan-jalannya, kayak jalan ini, terus lagi. Untuk menghentikannya itu diklik kanan, lalu pilih finish sketch. Nah, udah selesai. Lanjut lagi digitasi di sini, di sini, di sini. Nggak rapi nih ya. Untuk rapi itu harus benar-benar di zoom in, ataupun di daerah sini. Ini kalau kalian mau membedakan antara jalan raya utama sama jalan-jalan setapak itu bisa ya. Caranya sama, tinggal bikin shape filenya aja. Kalau saya samain aja biar enggak bingung sayanya. Sama-sama jalan yang penting ya. Oke, itu untuk digitasi jalan. Untuk digitasi rumah dan digitasi area itu menggunakan point sama polygon. Sekarang saya akan menjelaskan untuk digitasi rumah terlebih dahulu ya. Setelah mendigitasi jalan, kita pastikan untuk save edit. Untuk memastikan data yang udah kita digitasi itu tetap tersimpan, begitu ya teman-teman ya. Kalau sudah di save edit, kita tunggu dia loading, tunggu beberapa detik. Nah, selesai, udah di save edit, kita pilih ke stop editing. Nah, udah selesai. Inilah jalan yang udah kita digitasi. Sekarang kita mau mendigitasi rumah ya. Nah, caranya itu di katalog. Di sini kita pilih lagi new, kita buat shape filenya itu rumah. Kalau rumah, dia menggunakan type-nya itu point, begitu ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk memasukkan UTM-nya. Kita pilih UTM-nya. UTM ini ingat ya, sesuai zona tempat kalian mendigitasinya. Kita klik OK. Nah, udah ada nih di sini di layers, yaitu rumah. Kita pilih warna lain, misalnya kita pilih warna pink ya. Kita klik OK. Nah, untuk memulai mendigitasi rumahnya, kita klik editor, klik start edit, itu klik continue. Di bagian rumah ini, klik point. Nah, begitu terus ya teman-teman, jangan lupa. Kita pilih area rumah yang mau kita digitasi, begitu ya. Tunggu, agak zoom deketan. Nah, di sini tuh area pemukiman gitu kan. Bukan area sih, rumah-rumah pemukiman. Kita pilih, ini rumah 1, ini rumah 2, ini rumah yang ketiga. Untuk lebih jelasnya itu bisa di zoom sedekat-dekat mungkin, terserah kalian mau seberapa dekatnya. Nah, kalau udah
bisa di zoom out, ataupun mau cepatnya itu bisa di zoom to layer ya. Nah, zoom to layer. Nah, ini ada titik-titik rumah yang udah kita digitasi gitu. Ini baru 3 ya rumahnya. Agak banyak kan boleh, sedikit boleh, terserah. Kembali ke kalian mau mendigitasi berapa rumah yang mau kalian digitasi itu disesuaikan. Tapi kalau emang ini untuk mapnya yang penting gitu, itu usahain mending semuanya gitu ya. Biasanya tuh semuanya. Nih satu misalnya, di sini satu. Udah cukup. Saya ngerasa udah cukup untuk di digitasi bagian rumahnya. Kita klik editor, klik save edit, tunggu lagi beberapa saat. Dia butuh waktu untuk menyimpan data yang udah kita digitasi, begitu ya teman-teman ya. Gunanya save edit ini sendiri ya buat menyimpan data yang udah kita digitasi. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu atau misalnya koneksi internet tiba-tiba terputus, itu data yang kita punya itu tetap tersimpan. Nah, udah selesai kita klik stop editing. Kita zoom out, klik zoom to layer. Nah, ini beberapa titik ini itu namanya rumahnya. Nah, rumahnya. Nah, yang selanjutnya kita mau mendigitasi area. Nah, yang mau saya digitasi itu area kolong ataupun sejenis danau. Itu tuh bekas tambang timah yang ditinggalkan begitu. Atau kalian juga bisa mendigitasi perkebunan. Terserah, itu bebas, kembali ke kalian mau mendigitasi yang mana ya untuk areanya. Nah, saya akan menjelaskan selanjutnya itu mengenai digitasi area menggunakan poligon. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai digitasi area kolong. Itu caranya kita buat shapefile-nya itu kita pilih namanya kolong sejenis danau. Nah, kita untuk tab-nya itu jangan lupa kalau misalnya kolong atau danau ini biasanya berupa area, itu menggunakan poligon ya. Jangan lupa untuk menggunakan poligon. Pastikan kalian memasukkan tab-nya itu dengan benar gitu ya. Kita pilih UTM-nya, masukkan UTM-nya, klik OK. Nah, sudah muncul ya di sini kolong gitu nama areanya. Kita pilih warna yang lebih terang. Kita pilih warnanya itu misalnya warnanya kuning mungkin ya. Nah, kita klik OK. Di create future, oh saya lupa untuk memasukkan start editingnya. Nah, di start editing kita klik continue lagi, di create future, ini kolom, dipilih nih, pilih polygon ya teman-teman ya, pilih polygon. Tuh area itu jangan lupa untuk pilih polygon. Nah, kalau udah, kita pilih area kolongnya itu yang mana? Area kolongnya itu yang kayak kita zoom ya. Area perkolongan itu maksud saya itu yang ini nih. Itu namanya kolong. Ini kita klik aja arealnya gitu. Nih misalnya di sini, terus di sini, terus tarik lagi ke ujung sini, terus tarik lagi ke ujung sini. Nah, diklik finish sketch. Nah, habis itu di zoom out,
Itu tuh namanya areal kolongnya ya teman-teman ya. Oh, jalannya sama. Enggak, ini beda. Nah, ini juga nih yang di sini kita zoom in. Nah, ini area kolongannya. Ini tuh banyak banget kalau di desa saya sendiri tuh banyak banget karena emang daerahnya tuh bekas tambang timah gitu. Oke, nah gitu ya teman-teman untuk digitasi eh, menggunakan polyline. Ingat kalau polyline itu untuk area-area, bisa untuk area eh, sawah, area perkebunan, ataupun hutan lindung gitu ya. Ataupun area kayak yang saya buat ini area kolong-kolong bekas tambang, itu tuh bisa digunakan menggunakan poligon. Nah, kalau untuk jalan sendiri, untuk sungai, itu bisa menggunakan eh, polyline. Bentuknya polyline, menggunakan polyline. Kalau untuk rumah, dia itu bisa menggunakan point. Type-nya itu point. Gitu. Nah, terakhir itu kita pilih save edit. Lagi-lagi kita tunggu sesaat. Tunggu beberapa detik ya teman-teman ya. Ini menyesuaikan juga dengan koneksi internet kita. Kebetulan koneksi internet saya sepertinya tidak terlalu bagus jaringannya, jadi dia perlu waktu yang agak lama. Nah, ini udah selesai, kita klik ke stop editing. Nah, untuk menyimpan file ini sendiri, tuh klik di save as. Save as. Nah, kita pilih namanya. Namanya itu kalau saya Desa Lubuk Lingku. Nah, kita klik save. Nanti datanya udah tersimpan di laptop kita masing-masing gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi sekian dari tutorial mendigitasi dari saya. Saya harap kalian bisa mencontohnya dan mengikutinya dengan baik. Dan ini membantu kalian dalam proses pendigitasian. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.